Ya, teman-teman, kita akan belajar beberapa bagian dari firman Tuhan sebagai dasar ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ya. Namun sebenarnya kita berdoa bersama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Kau berkenan mengumpulkan kami semua, anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil sebagai anak Allah dan memiliki kepastian keselamatan, dan kami dipilih oleh Tuhan juga untuk turut melakukan apa yang Engkau kerjakan bagi dunia ini, yaitu pemberitaan firman Allah, kesaksian tentang kuasa-Mu, dan penyataan tentang kasih-Mu kepada dunia yang berdosa. Melalui pelayanan kami rindu firman Allah terus dikumandangkan di berbagai tempat, menjangkau sebanyak mungkin jiwa percaya dan diselamatkan dalam iman kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu, memampukan kami mengerti firman itu yang akan membekali kami dan mendasari kami melaksanakan tugas pelayanan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, teman-teman, kalau waktu itu ketika, ya tadi 1 tahun sudah yang lalu ya, kok bisa banyak sekarang sedikit, kenapa kira-kira? Kenapa kira? Yang dulu banyak sekali ikut, ya, sampai panitia kewalahan untuk nyari villa dan juga ngatur kamar kan? Sekarang kok nggak, kenapa ya? Oh gitu ya. Nah, karena yang lalu dilaksanakan di luar, di puncak. Coba sekarang dilaksanakan di puncak, rebutan mau pengen ikut kan gitu. Ya, tapi ya memang ini sebenarnya suatu bagian yang harus terus menerus kita itu belajar firman Tuhan, belajar membekali diri sebagai pelayan-pelayan supaya kita bisa memberi seperti yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Kita baca terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan, Lukas pasal 10, 38 sampai 42. Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42 ya. Yuk kita baca bersama, saya membaca ganjil, teman-teman membaca genap. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, mari kita lihat dari materi yang ada, ya, mungkin bisa di HP juga ada, di slide juga bisa, gitu ya. Kita akan memperhatikan di sana tentang prinsip-prinsip dalam kita melayani Tuhan. Prinsip apa sih yang harus kita pahami dan harus kita pakai ketika kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan tidak sama dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ingat itu. Melayani Tuhan tidak sama dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ada perbedaan yang cukup jelas antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah sama seperti Maria. Dari firman yang sudah kita baca ya, Lukas 10, 38, 42. Yang disebut melayani Tuhan adalah membangun hubungan yang intim atau akrab, serta menanti-nantikan Tuhan dan melakukan yang Tuhan kehendaki dalam seluruh hidupnya.
Nah, Maria tadi kan duduk diam di kaki Yesus, ya, lalu mendengar apa yang Yesus ajarkan. Itu melayani Tuhan. Jadi dia hidup dalam persekutuan. Itu sebenarnya melayani Tuhan. Yang disebut melayani pekerjaan Tuhan adalah melakukan kegiatan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak akrab dengan Tuhan. Jadi melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak akrab, ya, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Kegiatan itu diantaranya menjadi pemimpin pujian atau WL atau liturgos, gitu ya, penyanyi gereja yaitu singer, pemusik, penari tamborin, multimedia gereja, guru sekolah minggu dan lain-lain. Itu kegiatan-kegiatan pekerjaan Tuhan. Hanya lakukan itu, ya, bisa pekerjaannya itu ya menjadi WL, entah itu menjadi penyanyi atau singer sebagai pemusik dan sebagainya, tapi nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang suka melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak suka melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan, tetapi belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan akan melayani Tuhan. Melayani Tuhan memiliki persekutuan atau hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Hal-hal yang merusak hubungan dengan Tuhan akan ditinggalkan, yaitu dosa, nafsu daging, keterikatan terhadap kuasa gelap, perbuatan yang merusak tubuh yang adalah bait Allah. Jadi kalau orang melayani Tuhan, dia akan meninggalkan hal-hal yang merusak hubungan dengan Tuhan. Yaitu seperti disebutkan di situ, ada dosa, nafsu daging, terus keterikatan terhadap kuasa gelap, perbuatan merusak tubuh. Yang merusak tubuh itu seperti narkoba atau mungkin mabuk-mabukan dengan minuman keras, nikotin atau merokok. Itu namanya merusak tubuh atau bait Tuhan yang adalah tubuh kita itu sendiri, ya. Jadi teman-teman, banyak orang ya melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak meninggalkan dosa-dosa itu, tidak meninggalkan keterikatan dengan hal itu. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Dan banyak orang lebih sering ada dalam posisi ini daripada melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, dia tidak akan berusaha sedemikian rupa untuk tidak melakukan hal-hal tadi. Kalau kalian pernah mendengar namanya Jason Irwan, pernah mendengar belum? Jason Irwan, dia seorang pengarang lagu rohani. Banyak lagu rohaninya hits. Coba nanti buka di YouTube atau di googling tentang Jason Irwan, ya. Lagu-lagunya lagu kontemporer, tapi selalu apapun yang dibuat oleh dia, ya, atau diciptakan sebagai lagu rohani, lagu gereja, selalu hits, selalu dipakai untuk ibadah-ibadah gereja. Tapi siapa dia? Dia adalah pelaku LGBT, ya. Sampai dia menikah, punya istri, pekerjaan itu atau perbuatan dosa itu tidak ditinggalkan. Belum lama dia bertobat, dan ketika dia bertobat lalu dia bersaksi di mana-mana termasuk lewat YouTube, dia katakan bahwa selama ini saya melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Gitu. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan dia lakukan, tetapi perbuatan dosa terus dia lakukan itu. Ya. Nah, orang yang melayani Tuhan, dia akan tinggalkan hal-hal yang merusak hubungannya dengan Tuhan. Dan Tuhan panggil kita bukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan. Itu, ya. Itu yang harus kita mengerti tentang hal ini. Sebab seperti Jason Irwan itu, gitu ya, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ya nggak berguna di hadapan Tuhan, ya. Memang mungkin berguna bagi dirinya karena dia dapat profit dari situ, ya, tetapi itu nggak berarti apa-apa bagi Tuhan. Nah, mari kita lihat
tentang prinsip-prinsip pelayanan itu seperti apa. Satu, dasar pelayanan adalah karakter. Iya, dasar pelayanan adalah karakter. Dasar pelayanan kita tidak boleh dibangun di atas dasar karunia, tapi karakter. Bukan berarti karunia tidak penting. Karakter dan karunia harus berjalan bersama-sama dalam pelayanan. Karakter dan karunia itu seperti kedua kaki kita. Tanpa salah satu dari kaki itu, maka pelayanan kita akan pincang. Ada perbedaan antara karakter dan karunia. Ya, jadi yang Tuhan kehendaki dari kita itu bukan karunia. Kita memiliki karunia berapapun, kalau karakter kita tidak berkenan, Tuhan nggak disukakan oleh itu. Ya, Tuhan lebih senang kita itu mempersembahkan karakter kita daripada karunia itu. Ya. Tetapi kalau di dalam Korintus, ya nanti saya akan jelaskan, ya bahwa dalam Korintus itu mereka berusaha bersaing atas karunia. Aku punya karunia ini, kamu tidak, ya. Makanya dalam Korintus itu temanya yang ditulis oleh Rasul Paulus itu apa? Kasih. Ya. Kenapa? Karena kalau sekalipun kamu memiliki karunia ini, tapi tidak punya kasih, nggak ada gunanya. Kasih itu bagian dari karakter. Kalau karunia itu seperti hikmat, mujizat, menyembuhkan, bernubuat, itu karunia. Ya. Seperti apa karakter? Kita lihat di sana. Karakter itu nilainya kekal. Nilainya kekal. Ya. Terus yang kedua, karakter itu menyatakan kasih Tuhan. Tadi saya bicara tentang kasih. Ya, jadi pribadi Tuhan yang penuh kasih itu juga dinyatakan dalam pribadi kita sebagai pribadi yang punya kasih juga. Ya. Ketiga, karakter itu akan dimiliki melalui proses atau waktu. Jadi tidak bisa sekejap lalu kita memiliki kasih, tidak bisa sekejap memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, tidak bisa gitu. Itu lewat proses ya yang ada. Tetapi harus orang mau diproses entah itu. Ya. 4, karakter itu membuat kita dikenal Tuhan. Jadi Tuhan mengenal karakter kita. Ya, bukan. Mari kita buka bersama 1 Korintus pasal 8 ayat 3. 1 Korintus pasal 8 ayat 3. 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Sudah ketemu? 1 Korintus pasal 8 ayatnya ketiga. Ya, kita baca bersama. 1, 2 ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, tadi saya katakan bahwa kasih itu bagian daripada karakter. Ya, siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi Allah itu mengenal diri kita, menilai diri kita, gitu ya, berdasarkan karakter kita, bukan jumlah karunia kita, jumlah talenta kita, bukan itu, tapi bagaimana karakter kita, itu. Ya, terus masih karakter, ya, karakter nomor 5 itu harus dikejar, ya. Harus diperjuangkan untuk mendapatkan. Yang sebelumnya tidak punya kasih harus punya kasih, yang sebelumnya tidak lemah lembut menjadi lemah lembut, yang sebelumnya tidak rendah hati berjuang keras untuk bagaimana bisa hidup rendah hati. Ya, tema gereja kita selama 3 bulan ke depan ini bicara mengenai karakter atau sifat anak Allah. Ya, jadi itu lebih berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang tentang karunia, apa itu karunia? 6, nilainya tidak kekal. Tadi kalau karakter kekal, tapi kalau karunia atau talenta itu tidak kekal, akan hilang. 7, menyatakan kuasa Tuhan. Memang di sana ada kuasa Tuhan lewat Roh Kudus yang bekerja memberikan karunia atau talenta. 8, instan atau langsung didapat, tidak lewat proses maksudnya. Ya, yang ke-9, membuat kita terkenal. Ya, apalagi ketika
karunia itu mujizat, penyembuhan. Ya, biasanya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang karunia yang mujizat itu akan dicari oleh orang dan akan terkenal sekali, biasa seperti itu. Ya, harus dikobarkan. Yaitu 2 Timotius 1:6 dan seterusnya. Ya, harus dikobarkan. Karunia diberikan dan itu harus terus dipakai. Kalau tidak dipakai, hilang. Ya, tidak ada lagi. Walaupun ada mujizat, tapi kalau mujizat itu tidak dipakai, maka karunia mujizat itu akan hilang dari diri kita. Gitu ya. Makanya harus dipakai, dikobarkan sedemikian rupa. Jadi sekali ulang bahwa prinsip yang pertama yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kita pelayanan adalah karakter. Ya, jadi persembahkan karakter kita, bukan karunia. Ya, karunia otomatis akan diberi sebagai perlengkapan rohani, tetapi jangan bermegah atau berbangga terhadap hal itu. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke 1 sampai 3. Kita baca kenceng ya, bersama-sama, semangat ya. 1, 2 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi karunia seperti apapun kita miliki, kalau karakter kita tidak baik, ya, karakter kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki, semuanya tidak berguna. Ya, makanya jangan seperti orang Korintus yang mereka saling bersaing, saling bermegah diri bahwa karuniaku lebih baik, karuniaku lebih hebat dan seterusnya ya. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan, semuanya nggak akan berguna apa-apa kalau tidak memiliki karakter yang baik ya. Oke, kita akan masuk ke prinsip yang kedua ya, tentang pelayanan. Tadi dasar pelayanan kita adalah karakter. Yang kedua, bentuk pelayanan. Tadi dasar, sekarang bentuk. Bentuk pelayanan adalah melayani. Ya, melayani. Banyak orang lebih suka dilayani daripada melayani. Ingatlah bahwa Tuhan datang ke bumi ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Ya. Jadi ini prinsip yang sangat kuat yang harus kita miliki, bahwa pelayanan itu melayani bukan dilayani. Ya. Bukan mengharapkan orang memperhatikan kita, bahwa mengharapkan orang untuk melakukan sesuatu dalam pemberian kepada kita, ya, tapi sebaliknya kita yang harus seperti Yesus mengosongkan dirinya, ya, mengorbankan dirinya, merelakan segala hal apa yang pada dirinya untuk datang melayani manusia, gitu ya. Jadi hal ini sebenarnya sudah saya tekankan pada waktu di retreat yang lalu, ya, bahwa kita harus lebih banyak bersikap melayani, bukan dilayani. Melayani itu tidak mudahnya karena kita harus memiliki hati hamba. Ya, kecenderungan kita itu apa? Tidak mau menjadi hamba, tapi menjadi pemimpin. Itu. Padahal, kalaupun jadi pemimpin, seperti Yesus pemimpin kepala gereja, dia melayani. Itu, ya. Tetapi, ya itulah. Jadi waktu itu saya ingat itu tentang ilustrasinya. Ketika kita ditunggu sama menunggu, mana yang melayani? Yang ditunggu atau yang menunggu? Hah?
Yang melayani yang mana? Yang menunggu. Tapi kita lebih senang ditunggu atau lebih senang menunggu? Ditunggu. Menunggu itu memang sebentar aja, 5 menit rasanya lama banget kan gitu ya. Ya, kita tunggu sampai jam sekarang ya, dari jam 9 sampai jam setengah 11 gitu ya. Ya, nggak datang juga gitu ya. Tapi itulah apa kita itu susah sekali untuk memiliki hati hamba gitu ya, yang mau mau melayani ya, melayani Tuhan, melayani sesama dan seterusnya ya. Coba 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. 1, 2 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita ya. Bagaimana Kristus mengosongkan diri, dia mengorbankan diri untuk melayani. Seperti itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan atas kita. Kita harus melakukan hal yang sama ya. Oke, itu prinsip yang kedua. Sekarang kita masuk ke prinsip yang ketiga ya. Mungkin ada yang di antara kita agak susah mengerti, nanti kita bisa ulang-ulang lagi ya, dibaca-baca, nanti juga di antara kita akan ada yang membantu untuk bisa memahaminya, sehingga tidak berlalu begitu, tapi semakin kita renungkan, dalami, dan kita pakai sebagai dasar dalam kita merespon panggilan pelayanan yang Tuhan beri. Ketiga, motivasi pelayanan adalah kasih. Tadi yang pertama adalah dasar, yang kedua adalah bentuk, yang ketiga adalah motivasi. Ya, motivasi pelayanan kita itu apa? Kasih. Ya, motivasi pelayanan kita bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, seperti mendapatkan uang, mendapatkan HP atau barang tertentu, atau rumah atau mobil dan sebagainya, gitu ya. Kita harus senantiasa termotivasi oleh kasih Tuhan yang ada di dalam kita, karena kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam hidup kita. Ya, Roma 5 ayat 5. Lukas 7:47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saya ulang. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia banyak berbuat kasih. Ini cerita mengenai seorang perempuan yang mempersembahkan minyak. Minyak apa? Minyak narwastu yang sangat mahal sekali. Lalu ada orang menegur, ini pemborosan. Tapi Yesus katakan, kenapa dia mengasihi aku seperti ini? Karena dia sudah menerima kasih yang banyak, yaitu dosanya sudah diampuni. Itu karena dia mengalami kasih yang begitu besar, dia merasa aku juga ingin mengasihi orang yang mengasihi aku, yaitu Tuhan. Yaitu semakin kita merasakan besarnya kasih Tuhan, semakin besar kerinduan kita untuk bisa melayani Tuhan sebagai balasan kita mengasihi Tuhan. Tapi kenapa orang tidak mau melayani Tuhan? Di antaranya karena dia belum merasakan tentang besarnya kasih Tuhan di dalam hidupnya, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Kasih itu memberi, bukan menerima ya. Salurkan atau alirkan kasih Tuhan yang ada dalam hati kita. Jangan biarkan apapun menyumbat kasih Tuhan mengalir dari hati kita. Lukas 7:47 katakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini penjelasan lebih dalam lagi tadi ya. Orang yang mengalami sedikit kasih, dia akan sedikit mengasihi Tuhan. Tapi ketika dia merasakan kasihnya begitu banyak dan besar, dia juga akan melakukan yang sama seperti itu ya. Tadi Mas Daud memimpin pujian dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya ya. Di akhir tadi apa katakan? Ya Aba Bapa
Pakailah sesuai dengan rencana majelis. Sebagai wujud cinta kita sama Yesus, pakailah aku, gitu ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebenarnya pujian kenapa sebagai jawaban terhadap besarnya kasih Tuhan, cintanya kasih Tuhan atas kita, maka kita harus mencintai atau mengasihi Tuhan. Dan dengan apa? Pakailah ya aku sesuai dengan rencanamu, memanggil, menyelamatkan, dan menjadi bagian warga kerajaan Allah, seperti itu ya. Jadi motivasinya apa? Yaitu kasih ya. Beberapa waktu lalu saya ngobrol sama Yosi gitu ya. Pak, saya diajak untuk pelayanan musik di gereja lain bersama teman gitu ya. Nah, terus aku tidak mau. Nah, teman itu katakan, kan kalau di sana nanti dapat ini dapat ya minimal transport atau PK atau apa dan sebagainya seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang yang sekarang ini memakai talentanya atau karunianya untuk hal seperti itu. Saya pernah punya teman ya, waktu saya tinggal di Cibubur itu ya, teman ini ada di sebagai jemaat salah satu gereja. Tapi dalam hari Minggu itu dia bisa dari pagi sampai malam ibadah bisa 4-5 kali. Bukan hanya ibadah, pelayanan musik. Jadi habis ibadah di sini nanti pergi ke gereja lain, main musik di sana, pergi lagi ke gereja lain, main musik di sana, main musik di sana sebagainya. Jadi dalam satu hari itu ya lumayan pendapatannya bisa mungkin gaji 1 bulan gitu, dalam satu hari. Nah, itu sebenarnya tidak boleh menjadi dasar motivasi kita dalam melayani. Dan bersyukur untuk gereja kita ini kita tidak diberikan apa-apa. Ya, tidak diberikan apa-apa oleh pihak gereja selain dari apresiasi pun kalau ada di akhir tahun, kalau nggak ada juga nggak dapat kan gitu ya. Dan lebih sering nggak dapatnya kan gitu ya. Ya. Tapi itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena kasih itu memberi, bukan menerima. Gitu. Itu harus kita sudah terlebih dahulu menerima kan? Ya, kita harus memberi gitu ya. Jadi kasih kepada Tuhan itu yang harus selalu menjadi dasar dalam pelayanan apapun, pelayanan musik, pelayanan singer, pelayanan broadcast, pelayanan penerima tamu, pelayanan kepanitiaan dan sebagainya. Itu dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan, seperti itu ya. Oke, itu adalah prinsip yang ketiga. Sekarang masuk kepada prinsip yang keempat. Kalau yang ketiga tadi adalah motivasi, yang keempat ukuran kesuksesan dalam pelayanan itu apa? Adalah pengorbanan. Ya. Pengorbanan. Kesuksesan pelayanan tidak diukur oleh sudah berapa banyak yang didapatkan atau dimiliki, melainkan oleh berapa besar pengorbanan yang sudah kita berikan untuk mereka yang terhilang, untuk mereka yang lemah, untuk mereka yang hina, yang tidak diperhatikan atau digembalakan, yang miskin, yang perlu Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus berkata, aku suka mengorbankan milikku, bahkan jiwaku untuk kamu. Ya, jadi Paulus yang selalu menjadi dasar dalam pelayanan adalah pengorbanan. Ya. Dan itulah ukuran kesuksesan, bukan berapa banyak yang diterima atau dimiliki, tetapi seberapa besar pengorbanan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Terus sampai di mana tadi ya? Pengorbanan. Enggak kalimatnya. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Artinya semuanya itu kita miliknya Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Langit dengan segala isinya, termasuk yang ada pada kita, itu adalah miliknya Tuhan. Kita pun miliknya Tuhan, yang harus kita korbankan bagi Dia.
Roma 14:8 kita baca dalam materi itu atau ya. Kita baca bersama 1 2 ya. Sebab jika kita ada di situ tertulis. Ya, 1 2 ya. Sebab jika kita hidup, Roma 14 ayat 8. Ayat 8 itu di situ ada. Enggak usah buka Alkitab. Roma 14 ayat 8. 1 2 ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita hidup, kita mati adalah miliknya Tuhan. Itu, ya. Kalau saya tanya, ya, pertanyaannya begini: siapa kita? Apa jawabannya? Milik Tuhan. Kan bukan warga kerajaan Allah ya, ini kan warga kerajaan Allah kan tema tahun ini ya. Tema tahun lalu adalah aku milikmu, engkau milikku ya. Aku milikmu, engkau milikku. Seringkali kita mau Tuhan miliknya kita untuk kepentingan kita. Ketika ada segala sesuatu Tuhan bekerja untuk kita, tapi kita tidak mau menjadikan diri kita miliknya Tuhan. Tuhan ketika mau pakai kita, mau bina kita, mau dewasakan kita tidak mau. Ya. Padahal kita adalah miliknya Tuhan. Kita hidup miliknya Tuhan, kita mati miliknya Tuhan. Gitu loh. Ya. Jadi makanya kita harus berikan itu semuanya kepada Tuhan. Ya. Sebenarnya kita tidak pernah berkorban kepada Tuhan, tetapi kita hanya mengembalikan kepada pemiliknya, yaitu Tuhan, dan bentuk pertanggungjawaban atas setiap yang dipercayakan kepada kita. Kita itu kalau melakukan sesuatu kepada Tuhan, nggak pernah kita itu berkorban sebenarnya. Kenapa? Karena yang kita berikan dari Tuhan juga. Kita memberi waktu dari mana? Dari Tuhan. Kita memberi tenaga dari Tuhan. Kita memberikan ilmu dari Tuhan. Kita memberikan keterampilan dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan sebenarnya. Kita nggak pernah berkorban loh. Kita hanya mengembalikan kepada sang pemiliknya saja gitu ya. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kesuksesan dalam pelayanan itu adalah pengorbanan atau pemberian kita kepada Tuhan gitu. Itu prinsip yang keempat. Sekarang kita masuk ke prinsip yang kelima. Masih konsentrasi? Masih ya? Ya. Saya berharap konsentrasi. Prinsip yang kelima. Sifat pelayanan adalah sebagian dari persembahan. Tadi yang sebelumnya ukuran kesuksesan dalam pelayanan, yang kelima sifat pelayanan adalah sebagian dari persembahan. Ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 kita baca kembali bersama di materi itu aja, nggak usah buka Alkitab. 1 2 ya. Karena itu, ayo, masih konsentrasi? Nggak usah buka Alkitab, di situ itu ada itu kalimatnya. 1 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Harusnya yang kita persembahkan itu berapa banyak? Seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau pelayanan itu sebenarnya sebagian kecil. Pelayanan kita itu persembahan. Itu persembahan, tetapi itu sebagian kecil. Belum seberapa daripada yang seharusnya kita berikan dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan, seluruh hidup kita itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Jadi belum sepenuhnya ketika kita melayani sebagai apapun itu, ya, masih sebagian saja. Tapi harus kita perhatikan adalah kata persembahan. Pelayanan itu sama dengan persembahan. Kalau kita memberikan persembahan, maka apa? Kalimat berikutnya lagi, ya. Di
Di Ulangan pasal 17 ayat 1 kita akan baca kembali bersama. Ulangan 17 ayat 1, lihat di teks situ aja, nggak usah buka Alkitab. Ya, kita baca 1, 2 ya. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita memberikan persembahan harus seperti apa? Sempurna. Tidak boleh cacat, tidak boleh buruk. Itu. Nah, pelayanan itu persembahan. Itu artinya pelayanan kita harus sempurna. Pelayanan kita harus terbaik. Tidak boleh cacat. Tidak boleh buruk, tidak boleh sisa-sisa. Ya. Jadi kalau ada lembu, ada kambing di sana, ya, tidak boleh yang kakinya satu. Aduh, ini kalau dijual kayaknya nggak laku. Ya udahlah, aku berikan sama Tuhan saja. Nggak begitu. Ya. Wah, ini apa? Matanya hilang satu ini. Kalau dijual nggak seberapa. Oke lah, kita persembahkan sama Tuhan. Itu salah. Jadi harus yang terbaik, yang utuh, yang yang tidak ada cacat sama sekali. Seperti itulah prinsip dalam persembahan. Ya. Jadi harus yang terbaik seperti itu, ya. Begitu pula ketika kita melayani harus yang terbaik kepada Tuhan. Dan karena itu penting untuk kita menjadi seorang yang coba kita buka satu ayat tadi saya sempat ini dari Perjanjian Lama, sebentar ya. Satu Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28 ayatnya 21. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-21. Kita baca, sudah ketemu? Oke ya, yuk kenceng, semangat, 1, 2 ya. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada. Saya ulang, perhatikan. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Perhatikan. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Ya. Jadi sementara imam dan orang-orang Lewi, imam itu adalah orang hamba Tuhan, orang Lewi itu adalah orang-orang yang membantu mempersiapkan segala sesuatu dalam ibadah, tapi juga ada sukarelawan, yaitu mereka para ahli sesuai dengan bidangnya. Nah, mereka juga mempersembahkan sesuatu sebagai keahliannya itu. Untuk menjadi ahli, maka apa yang harus dilakukan? Apakah seseorang langsung bisa menjadi ahli? Bagaimana untuk menjadi ahli? Belajar, berlatih. Itu, ya. Makanya ketika nanti akan pelayanan di multimedia, ya harus belajar, harus berlatih, gitu. Entah itu belajar langsung sama Pak Janu, atau mungkin sendiri di rumah, pokoknya terus mengembangkan diri sampai menjadi apa? Ahli. Itu, ahli. Itu artinya apa? Ahli itu yang terbaik. Ahli sesuai dengan ukuran kemampuan kita ya, bukan kemampuan orang. Karena level kemampuan setiap orang kan beda-beda. Ya, walaupun sama-sama di multimedia, tapi levelnya bisa beda. Tapi menjadi ahli sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, level kita kemampuannya 8, ya sudah, berusahalah sampai ke level 8. Nggak usah 10 walaupun orang lain 10. Tapi penting itu adalah cara bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik, yang tidak cacat. Ya, ahli dalam hal nyanyi, ya kadang-kadang singer masih ada yang kesana kemari gitu kan, ininya kan gitu.
Masih berlatih. Itu harus menjadi ahli itu, gitu loh. Ya. Kadang-kadang antara marahin anak sama nyanyi nggak beda kan gitu, suaranya gitu. Nadanya tinggi terus. Itu kan. Ini perlu keahlian. Main musik juga perlu seperti itu. Ya, harus menjadi ahli. Ya nggak harus kuliah kursus nggak, tapi bagaimana mengembangkan diri untuk menjadi maksimal supaya menjadi persembahan yang terbaik yang tidak cacat, itu maksudnya gitu loh. Ya, itu prinsip ya. Jangan puas dengan yang sudah ada, harus terus berkembang, apalagi sekarang kemudahan banyak sekali untuk bisa dapat menolong kita mengembangkan apa yang ada pada diri kita, menjadi ahli gitu. Prinsip berikutnya, prinsip berapa? 6. Otoritas. Tadi sifat pelayanan adalah persembahan. Yang keenam, otoritas pelayanan adalah penundukan diri. Ya, otoritas di dalam seorang pelayan itu bukan berdiri atau duduk di atas, ya, tetapi sebaliknya penundukan diri. Itu otoritas pelayan. Kita baca bersama Yakobus pasal 4 ayat 7 yang sudah tertulis di situ. 1, 2 ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan iblis akan lari daripadamu. Belajarlah tunduk kepada Allah, belajarlah tunduk kepada orang tua kita di dalam Tuhan, belajarlah tunduk kepada gembala, tunduk kepada pemimpin kita. Ya, ciri orang yang tunduk itu dia mau dipimpin, dia mau dibimbing atau diajari, dia mau dikoreksi ketika ada kesalahan atau kekeliruan untuk menjadi lebih baik. Ya, ciri orang tunduk itu tidak memberontak atau melawan. Ya, nah, itu pelayan. Jadi kita harus selalu memiliki sikap tunduk atau hamba dimanapun. Biasanya ketika seseorang tidak tunduk atau suka memberontak di suatu tempat, ini akan ke bawah kepada lingkungan yang lain, akan ke bawah lagi ke tempat lain lagi, ya. Jadi tidak tunduk di satu tempat itu akan bisa mempengaruhi sikap kita dalam tidak tunduk di tempat yang lain, ya. Jadi penting untuk kita selalu tunduk, ya. Cirinya apa tadi, ya, mau dikoreksi, ya, terus mau dipimpin, dibimbing, diajari, ya. Saya tidak tahu kenapa hari ini gitu ya, hari ini banyak yang tidak datang, ya. Apakah mungkin faktornya ini, ya, tidak mau tunduk kepada pemimpin. Pemimpin bukan saya, Pak Daud ini pemimpinnya, ya, litmus, gitu ya. Kan sudah diumumkan berapa lama kan? Dan saya tanya tadi ternyata tidak semua konfirmasi atau ada pemberitahuan kenapa saya nggak datang. Kalau memang tidak memungkinkan nggak masalah, ya. Tetapi bagi yang memungkinkan tapi tidak datang, itu artinya dia tidak memiliki kriteria sebagai seorang yang memiliki prinsip pelayanan yang baik, ya, yang tunduk kepada pemimpin, ya. Kalau sudah nggak tunduk kepada pemimpin, dia akan sama dengan memberontak, melawan. Ada seorang pelayan yang melawan dan memberontak. Siapa kira-kira dalam Alkitab? Seorang pelayan, dia memberontak sama pemimpin dan pemimpinnya menghukum dia, melempar jauh, merendahkan dia. Siapa? Belum pernah dengar ya? Saya buat mendengar. Lucifer. Dia dari siapa dia? Dari malaikat. Malaikat itu pelayan. Tapi dia tidak tunduk kepada pemimpinnya, itu Allah. Akhirnya apa? Allah menghukum. Ya. Jadi jangan ada benih-benih itu. Jangan ada benih-benih itu di dalam diri kita sebagai seorang pelayan, ya. Benih-benih yang diwariskan oleh Lucifer, ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh mau dipimpin, mau dibimbing, diajari, ya.
mau dikoreksi, mau dibina, ya, diarahkan. Nah, ini penting sekali. Walaupun mungkin kita sudah tahu, ya, sudah bisa karena kita pernah mengikuti bimbingan dalam suatu kesempatan retreat, gitu ya. Tapi tidak salah ketika hati kita mau terus merendahkan diri untuk mau dipimpin. Ya. Yang ketujuh, ya, prinsip yang ketujuh, tujuan pelayanan. Tadi otoritas pelayanan. Yang berikutnya tujuan pelayanan adalah memuliakan Tuhan. Tujuan pelayanan bukan untuk mencari nama, ya, bukan untuk menjadi terkenal, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Kita harus belajar membelokkan pujian yang orang berikan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita yang semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Yohanes 3:30. Ingatlah segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhanlah yang mengerjakan untuk kita. Ya, jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mungkin ada orang memuji, nggak usah terlalu dihiraukan. Kamu bagus, hebat, ya. Nggak usah terlalu. Kenapa? Kalau kita terima, kita nggak akan menerima dari Tuhan. Ya. Jadi, kalaupun dikoreksi, senang. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih karena apa? Berkesempatan untuk kita lebih memuliakan Tuhan lagi lewat perbaikan yang kita lakukan. Jadi, jangan mencari kemuliaan ketika kita melayani Tuhan. Ya. Yesaya 26 ayat 12, mari kita baca bersama. Yesaya 26 ayatnya yang ke-12. Yesaya pasalnya berapa tadi? Yesaya 26 ayatnya 12. Ayat 12 itu dia. Oke, ya. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya. Jadi kita dapat bekerja. Apa yang kita kerjakan itu sebenarnya Tuhan yang mengerjakan. Ya, bukan kita yang mengerjakan. Saya dapat mengerjakan tanggung jawab memberitakan firman Allah. Tuhan sebenarnya yang mengerjakan melalui saya, bukan saya yang bisa membuat jemaat mengerti firman itu. Tuhan. Ya, jadi nggak perlu kita memuliakan diri kita karena Tuhan yang mengerjakan. Kita sebagai pelayan di musik, pelayan di singer, pelayan di broadcast, pelayan di penerima tamu, pelayan di tamborin atau yang lainnya seperti itu, Tuhan. Jadi biarkan kemuliaan juga bagi Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke prinsip berikutnya lagi. Bapak Ibu masih konsentrasi ya? Masih ya? Oke, ya. Berapa tadi? 8. Alat pelayanan adalah firman, doa, pujian. Ya, Yohanes 15 ayat 3, Yohanes 17 ayat 7, Efesus 3 20, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan seterusnya. Firman adalah pedang roh, kita dalam peperangan rohani, Efesus 6 ayat 18. Firman membersihkan dan menguduskan kita. Di dalam firman ada nama Yesus, dan semua harus tunduk kepada nama Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Jadi kita harus mempersenjatai diri kita sebagai pelayan dengan firman. Jadi harus rajin baca firman, maksudnya gitu loh. Seorang pelayan harus memiliki firman, harus hidup dalam firman, karena firman itu adalah pedang roh, dikatakan di sana, pedang roh. Dan lawan kita adalah bukan melawan darah daging, tetapi roh-roh yang ada di udara itu setan. Kita harus memiliki firman. Terus yang kedua, yaitu kita harus memiliki berikutnya lagi alat, yaitu doa.
membuat kita menang di dalam peperangan. Doa menghasilkan kuasa dan damai sejahtera. Doa membuka pintu surga. Doa mengubah dunia ini. Doa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, seorang pelayan harus banyak berdoa. Ya, tidak hanya ketika mau melayani, melakukan pekerjaan pelayanan baru berdoa, tidak. Tapi setiap waktu harus berdoa, firman. Yang ketiga, yaitu alat yang harus ada dalam diri pelayan Tuhan, yaitu pujian. Pujian merobohkan tembok Yeriko. Pujian membuat musuh-musuh kita terpukul kalah. Pujian menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ya, jadi ada firman, ada doa, ada pujian. Ini penting, juga senang memuji. Apalagi singer ini harus senang memuji gitu loh. Jangan hanya waktu di gereja, hari Sabtu latihan baru ini, ketika ini lagunya gimana sih? Nggak pernah nyanyi, nggak tahu lah gitu ya. Ya gitu ya. Penting bagi kita untuk kita terus memperkaya perbendaraan tentang pujian, tapi juga sekaligus menghidupi, sehingga ketika kita menyanyi sungguh-sungguh meresapi dan itu bekerja mengalir atas mereka orang yang dilayani. Yang keempat yaitu karunia dan talenta. Dalam hal ini tadi saya sempat ngobrol sama Mas Danu, supaya dulu waktu retreat di Puncak itu sempat dibentuk apa namanya sih, ketua kelompok atau apa ya? Kelompok sel ya. Nah gitu ya. Jadi apa istilahnya nantilah gitu ya. Maksudnya untuk bisa mengkoordinir atau mungkin mendampingi gitu ya, supaya anggotanya itu rajin baca firman, rajin berdoa gitu ya. Jadi entah itu firmannya dari mana, atau mungkin doanya bagaimana, atau mungkin saling sharing, saling menguatkan dalam persoalan dan sebagainya, atau mungkin dalam pergumulan, saya memang menghadapi ujian, umpama Yeremi atau si Ekel mau menghadapi ujian, Kak tolong dong, oke, yuk kita doa bersama-sama. Mungkin bisa pakai Google Meet atau apa kan gitu, saling ini ya. Saya kira ini penting sekali untuk kita bisa selalu ada dalam kebersamaan, bukan hanya pada waktu hari Sabtu mau latihan atau hari Minggu pelayanan, tapi setiap waktu kita harus bergumul dengan firman Tuhan, bergumul di dalam doa, bergumul dalam pujian. Itu ya. Bagaimana caranya? Saya berharap nanti Pak Daud bersama dengan siapa, Mas Danu atau Andre, kita bisa bentuk itu ya, nggak usah terlalu formal banget ya, tapi harus ada komunikasi yang lain untuk supaya nanti ada chemistry lah gitu ya. Oleh karena apa? Karena satu hati, satu roh ya, satu iman, satu tujuan hidup bagi Kristus lah, seperti itu lewat pelayanan yang Tuhan beri kepada kita. Itu 8. Ya, kita nyanyi dulu lah. Ya, istirahat dulu nyanyi. Silakan, nyanyi apa ya? Maaf. Nyanyi. Ya. Kita berdiri. Si GB lagu apa itu? Aku milikmu. Ada nggak di situ? Oke, sebelumnya kita proklamirkan diri kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya, saya tanya, siapa kita? Milik Tuhan. Siapa kita? Milik ya. Siapa kita? Milik Tuhan. Siapa kita? Milik Tuhan. Siapa kita? Ya, aku milikmu. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu.
raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dekatlah ke sisimu Tuhanku. Baik, bimbangmu kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah situmu Tuhanku. Ya, silakan duduk. Ya. Oke, semangat lagi ya. Tinggal berapa ini kan? Prinsip keberapa masuk kita? 9 ya. 9, 10, 11-nya kok nggak ada ya? Mana? Oh, sampai 11 ya. Oke. 9. Di dalam firman ini saya salah copy. Wah, ini ada kehapus ini. Saya pantas kok hanya, tadi sebenarnya 12 saya buat kok hanya ini. Oke. Saya baca aja yang ada. Di dalam firman ada kuasa, ucapan perkataan firman. Di dalam doa, ini penjelasan di atas. Ada kuasa, tetaplah berdoa. Jangan Jangan jemu-jemu berdoa. Di dalam pujian ada kuasa, tetaplah memuji Tuhan. Ya. Oh, ini yang 9 itu ada dalam kehormatan. Itu prinsip yang ke-9. Kehormatan pelayanan. Itu penjelasan yang atas tadi. Terus yang ke-9-nya itu kehormatan pelayanan. Kehormatan pelayanan adalah bertumbuh dalam kekudusan. Ya, bertumbuh terus di dalam kasih, iman dan pengharapan. Bertumbuhlah terus di dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Jadi hidup terus bertumbuh. Ya, terlebih pertumbuhannya bertumbuh dalam kekudusan, karena tadi bicara mengenai karakter. Ya, karakter seseorang itu kan nggak bisa langsung menjadi orang yang kudus ya, tapi proses terus menerus ya. Dan ini harus terus terjadi dalam diri kita ya, bertumbuh terus menerus. Itu adalah kehormatan seorang pelayan itu ada di mana? Ada dalam pertumbuhannya secara rohani, maksudnya seperti itu. Makanya tadi saya sarankan penting sekali untuk bikin kelompok gitu ya, untuk bisa bertumbuh bersama ya. Jadi karena apa? Itu akan membawa kehormatan. Kita melayani seperti apapun ya, entah itu di mimbar, entah itu di musik, entah di singer atau di mana pun ya, kalau tidak ada pertumbuhan, kita nggak akan dihormati. Ya, kita nggak akan dihormati. Kita hanya bisa pakai di dalam hal keterampilan, tapi secara rohani tidak ada wibawa, tidak ada kehormatan. Ya. Terlebih ketika masih melakukan hal-hal yang nafsu, melakukan hal-hal yang daging, hal-hal yang duniawi dan seterusnya itu, akhirnya kita sebagai pelayan-pelayan tidak dihormati. Ya. Makanya prinsip yang harus diperhatikan kehormatan pelayan itu adalah pertumbuhannya, pertumbuhan rohaninya. Yang berikutnya lagi yaitu yang ke-10. Kuasa pelayanan. Kuasa pelayanan adalah Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, baca yang ada di situ saja. 1-2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi jika kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi.
Saksi ini tidak harus cerita, tetapi saksi itu bisa pelayan-pelayan yang penuh dengan kuasa. Ya, pelayanan memerlukan kuasa karena pelayanan sama dengan peperangan rohani. Ya. Menjadikan orang mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya, dan iblis dengan berbagai cara akan berusaha menghalanginya. Iblis tidak menginginkan manusia mengerti firman Tuhan, tidak menginginkan manusia insaf dari dosanya, tidak ingin manusia bersekutu dengan Tuhan, tidak ingin manusia bertumbuh rohaninya, tidak ingin manusia mengerti panggilannya, tidak ingin manusia mengalami mujizat dari Tuhan, tidak ingin manusia mengalami keselamatan kekal, tidak ingin manusia dipakai sebagai alat Tuhan. Sebaliknya, iblis akan selalu memperalat manusia, termasuk orang percaya. Itu ayatnya ada di 2 Korintus 2 ayat 11. Kita baca 1-2 ya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi iblis akan selalu mencari keuntungan, akan selalu memperalat kita, gitu ya. Nah, sebaliknya Tuhan menginginkan supaya kita itu menjadi alatnya lewat kuasa Roh Kudus yang akan mengalahkan kuasa si iblis, gitu. Di gereja ada iblis enggak? Gendut atau coba buka sebentar dalam Markus pasal 3, bukan Markus ya, Lukas 13 ayat 10-11. Lukas pasal 13 10-11. Lukas pasal 13 10-11. Oke, ketemu? Yuk kita baca bersama Lukas pasal 13 10-11. 1-2 ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah ke-8 pengerasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, di sana, di situ ada seorang perempuan yang telah ke-18 tahun dirasuk roh, sehingga roh ini roh kecil, itu roh iblis. Dia ada di mana didapatinya? Di mana? Bukan di punggung. Ada di tempat mana? Di bait Allah. Kenapa ketika ketika orang yang sakit karena roh itu masuk ke bait Allah, kok rohnya nggak mau dia pergi gitu, biarkan dia masuk. Kenapa dia ngikut? Ya. Karena kan banyak orang berpikir gini, gereja itu steril dari roh jahat, roh iblis, ya. Jadi, tapi ternyata tidak. Iblis pun bergentayangan di tempat ibadah, gitu loh. Siapa yang bisa yang bertanggung jawab untuk mengusir iblis itu? Pelayan-pelayan. Karena itu semua pelayan harus penuh Roh Kudus. Itu. Karena seperti tadi dikatakan, iblis tidak senang jemaat yang datang ke gereja itu mengerti firman Tuhan. Iblis tidak senang jemaat itu mengalami kuasa Tuhan. Iblis tidak senang jemaat itu bertumbuh. Iblis tidak senang jemaat menjadi orang yang sadar bahwa dia dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi alatnya Tuhan yang menguntungkan Tuhan. Dia akan berusaha sedemikian rupa untuk menghalangi. Boleh masuk gereja, tapi jangan bertumbuh. Boleh masuk gereja, tapi jangan mengerti firman Tuhan. Nah, itu pekerjaan iblis. Nah, makanya semua pelayan-pelayan itu harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana broadcast bisa menghalangi iblis bekerja? Caranya gimana? Dinalar. Bagaimana
pekerjaan pelayanan broadcast itu bisa menghalangi pekerjaan iblis? Maksud nggak pertanyaan saya? Gimana? Kan akan jadi broadcast kan nanti. Bagaimana pelayanan broadcast itu berdampak bagi iblis tidak bisa bekerja, menghalangi untuk jemaat tidak mengerti firman dan sebagainya tadi. Dampak bagaimana bisa berdampak? Atau dampaknya seperti apa sih kerjanya broadcast atau sistem bekerja broadcast sehingga pada akhirnya iblis tidak berkesempatan? Kira-kira gimana? Agak susah pertanyaan saya? Ngerti maksud saya kan? Oh, Tama. Ayo. Itu mata tepuk tangan. Ya. Jadi dengan adanya slide ya, maka jemaat akan konsen. Itu akan. Enggak semua pendeta itu punya kemampuan berkhotbah baik. Ya. Kalau mungkin nggak ada slide, mungkin nggak ngerti itu maksudnya apa, kan itu ya. Tapi dengan ada slide, terus disajikan sedemikian rupa, gitu ya, yang cukup menarik, yang memudahkan orang mengerti firman Tuhan, akhirnya iblis nggak berkesempatan, itu maksudnya. Ya, yang seharusnya masih mikir belum mengerti sudah lewat lagi kan, sudah berlanjut lagi, belum mengerti lewat lagi, seperti itu ya. Akhirnya sampai selesai khotbah, apa tadi ya? Nggak ngerti apa-apa, pulang nggak ngerti apa-apa. Tapi dengan adanya slide, ya, apalagi di komisi wanita harus disuruh nyatat gitu ya. Oh, ini nyatat karena dibawa ke komsel kan gitu ya. Itu lebih lagi gitu, akan lebih memudahkan lagi. Contohnya seperti itu. Ini contoh sederhana. Tapi kini untuk bisa slide itu atau mungkin bantuan bagi imam atau orang Lewi, tadi kan kata-kata bahwa rombongan orang Lewi, rombongan imam melayani, lalu para ahli, ya tadi ingat ya, para ahli ikut membantu, ya. Jadi ahli dalam hal apa? Hal multimedia, ahli dalam hal musik, ahli dalam hal nyanyi, ya, ahli dalam hal apa lagi yang terlibat, ya gitu ya. Itu semua penuh dengan roh. Iblis nggak ada kesempatan sedikit pun. Itu senjata rohani kita itu. Kenapa? Karena mereka yang masuk ke gereja ini bisa saja masih dikuasai iblis, bukan nggak harus ciri-cirinya bungkuk seperti itu, nggak begitu gitu ya. Tapi ketika pikiran kita masih kemana-mana, nggak fokus karena masalah, karena macam-macam hal gitu ya, itu iblis masih bekerja. Tapi iblis akan lari, tidak akan mendapatkan kesempatan sedikit pun, karena pelayan-pelayannya penuh dengan roh. Itu pentingnya. Sekarang gini, singer, bagaimana kerjanya singer ini sehingga menjadi iblis nggak mendapatkan kesempatan? Sama sebenarnya konteksnya tadi pertanyaannya. Ya, apa peranan singer? Ya. Dalam memungkinkan iblis tidak berkesempatan untuk mengganggu jemaat dalam beribadah. Bikin susah banget ya mikirnya. Kayak ujian mau masuk promosi naik jabatan. Ya, yang saya maksud begini ya, dengan kita ada pelayan singer gitu ya, jemaat akan tertopang dalam mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tadi dikatakan pujian itu kan ada kuasa. Ketika jemaat bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kuasa bekerja. Tapi ketika jemaat tidak bisa menyanyi dengan baik oleh karena tidak ada pendampingnya, yaitu singer tadi gitu ya, maka ya akhirnya kuasa nggak bekerja. Maksud tak? Itu maksud. Jadi hampir setiap komponen pemusik, bagaimana dampak pemusik dalam hal menghambat pekerjaan iblis? Coba tadi tentang broadcast
Saya sudah jelaskan kan, dengan adanya ini maka orang akan lebih konsentrasi, iblis nggak berkesempatan. Dengan adanya singer, dengan dengan nyanyi bagus, bisa mendampingi mereka jemaat menyanyi, ada kuasa bekerja di sana, sehingga jemaat meresapi liriknya, jemaat diberkati melalui pujian itu, kuasa Tuhan bekerja dan seterusnya. Sekarang musik. Senada. Oke, ya. Dengan musik maka senada, terus bisa memberikan pujian yang terbaik sama Tuhan, ya. Tetapi sekarang kan begini, kuasa terhadap dari alat-alat tadi, ya, alat multimedia, alatnya singer, alatnya pemusik. Ini kan bukan masalah di alat sebenarnya. Ada di siapa? Orangnya. Kapan hari saya sampaikan di renungan mimbar itu ya, bukan kecapinya Daud, yang membuat roh di dalam diri Saul pergi, tapi roh Tuhan yang ada dalam diri Daud. Itu. Jadi bukan karena keahlian dalam hal broadcast, keahlian dalam nyanyi, bukan keahlian dalam musik yang akan membuat iblis itu pergi, tapi yang melayani itu ada dalam kuasa Roh Kudus atau tidak. Itu. Nah, itu pentingnya, ya. Makanya mari kita jangan biarkan kita menjadi alat iblis. Mungkinkah dalam ibadah kita bisa menjadi alat iblis? Walaupun kita pelayanan? Bisa. Kapan itu bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Waktu si Petrus pernah ditengking oleh Yesus. Hai iblis, nyahlah engkau. Petrus, murid Yesus, pemimpin murid-murid, tapi ditengking. Iblis, nyah. Kenapa? Dia menghalangi perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem untuk mati di sana. Adakah pelayan di gereja menjadi alatnya iblis? Ada. Kapan itu bisa terjadi? Ya, enggak. Artinya tindakan seperti apa gitu maksudnya. Ya. Kalau contohnya saya gitu ya, saya. Ya. Ketika saya menyampaikan firman yang salah, yang menyimpang, itu iblis disenangkan. Ya, karena menjadi apa? Seluruh jemaat yang hadir saat itu salah mengerti, lalu akan bisa menjadi seperti Hawa, salah mengerti firman Tuhan, melakukan dosa. Itu adalah saya tanpa sadar sudah menjadi alat iblis. Pemusik bisa menjadi alatnya iblis, tapi bisa menjadi alatnya Tuhan juga. Ketika penuh dengan Roh Kudus, memberi yang terbaik kepada Tuhan, hidup sepenuhnya dalam penyerahan kepada Tuhan, memberi yang terbaik. Tapi bisa juga tidak. Kapan itu? Seorang pemusik bisa menjadi alatnya iblis. Kapan? Egois. Mainnya egois. Ya. Oke. Artinya ketika tidak kompak, tidak harmonis satu dengan yang lain, akhirnya jemaat gimana sih ini? Kapan masuknya ini? Sama kayak gitu ya. Enggak sih. Akhirnya bukan menjadi penyemangat, malah jadi ya udahlah, biarin aja kan gitu kan, nggak ikut nyanyi ya. Itu seperti itu. Singer bisa nggak? Kapan itu? Ketika ya nggak bersuara atau nyanyinya nggak kedengeran, lip sync gitu ya. Jemaat lebih besar nyanyinya, ya. Sementara nyanyi komat kamit doang kan gitu. Ya gitu ya. Itu contoh saudara. Jadi sebenarnya kita itu bisa menjadi alatnya Tuhan sementara kita ibadah, tapi bisa juga menjadi alatnya iblis. Makanya kadang-kadang gini, saya berharap sekali itu ketika memang sedang melayani, sebisa mungkin jangan sampai mengganggu atau mengalihkan perhatian. Makanya jujur ya, kalau ada sementara firman Tuhan disampaikan, ada pelayan yang mondar-mandir, keluar masuk,
saya paling tidak suka. Kenapa? Iblis bekerja di situ, mengalihkan perhatian. Ya seharusnya mengerti satu kalimat, dua kalimat, gara-gara nengok, kan gitu. Nanti ketika balik lagi, apa tadi ya? Kan gitu. Maksud nggak di situ? Itu makanya paling nggak suka saya, apalagi ketika glubrak kalau gitu. Itu makanya udah ditulis besar-besar kan, jangan mondar-mandir seperti itu gitu. Kenapa? Itu alat iblis mengalihkan. Ya bersyukur saya nggak pernah ini. Berapa kali itu kalau ada pendeta-pendeta besar, contoh Stephen Tong itu, dari mimbar, wah iblis, langsung gitu kepada orang yang mondar-mandir, karena ganggu. Udah mondar-mandir. Kalau dilakukan oleh jemaat mungkin masih ini, dilakukan oleh pelayan. Maksudnya kan gitu. Pelayan nggak boleh menciptakan situasi itu, gitu loh. Ya, karena itu akan bisa menjadi alat iblis untuk mengalihkan perhatian seharusnya kepada firman Tuhan, tapi yang lain, gitu. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya lagi tadi 2 Korintus 2 ayat 11. Efesus 5:18 kita baca kembali bersama-sama. 1, 2 ya. Sudah ketemu belum? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Jangan mabuk anggur, atau jangan penuh dengan kemabukan yang membangkitkan hawa nafsu, tetapi penuhlah dengan roh, karena Roh Kudus itu tadi yang akan bekerja sebagai alat kita. Berikutnya 1 Korintus 3, 16-17. 1, 2 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dan bait Allah itu, ya lanjut sekalian, 1 Korintus 6, 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sana ayat demi ayat yang ada, bahwa Tuhan ingin menjadikan diri kita sebagai tempat kediaman Roh Kudus untuk bekerja, memakai diri kita, ya. Dan jangan merusak tubuh kita ini. Tadi sudah saya singgung di atas, ya. Jangan mabuk-mabukan, jangan narkoba, jangan merokok, gitu ya. Jangan merokok. Itu merusak akan pekerjaan Tuhan. Dan begitu. Dulu Mas Janu itu perokok berat, tapi puji Tuhan udah berhenti kan? Wah, berhenti. Ya sebenarnya berhentinya karena alasan lain sih, gitu ya. Tapi puji Tuhan, gitu. Puji Tuhan. Dulu Kak Maksi juga perokok berat, tapi berhenti juga. Ya, artinya tidak ada yang tidak bisa berhenti merokok. Saya perokok berat. Ya, bibir saya ini masih gosong sampai sekarang, masih hitam kan gitu ya. Dulu berbungkus gitu kalau saya merokok, tapi berhenti. Kenapa ya? Saya ingin mempersembahkan ya tubuh kita itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu seharusnya dimiliki oleh pelayan. Setiap pelayan Tuhan tidak boleh merokok, ya. Apalagi di GKIN itu doktrinnya doktrin kesucian, ya. Jadi penting bagi para pelayan itu hidup dalam kekudusan. Jadi antaranya jangan merusak tubuh yang adalah bait Allah itu sendiri, ya. Oke, terus kita akan lanjut yang terakhir, ya. Prinsip yang terakhir itu adalah 11 bukan 12 ya. Teladan pelayanan adalah Tuhan Yesus. Teladan utama pelayanan kita adalah Tuhan dan bukan manusia. Jika teladan kita meneladani manusia, bahkan hamba Tuhan, maka Tuhan akan izinkan kita untuk kecewa terhadap hamba Tuhan itu. Fokusnya mata, hati, pikiran kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Mazmur kita baca. Mazmur 16 ayat 8. Mazmur pasal berapa tadi? 16 ayat 8.
Yuk kita baca bersama. 1, 2 ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Banyak pelayan-pelayan yang goyah semangatnya dalam melayani Tuhan oleh banyak faktor, ya. Di antaranya adalah ketika melihat, ya, aduh hamba Tuhannya begitu, pendetanya begini, pembalanya begini, majelisnya begini, udah saya nggak ini, ya. Makanya ketika kita pelayanan dan melihat manusia, kita akan kecewa, kita akan goyah. Tapi kita harus melihat Tuhan, bagaimana Tuhan tidak goyah dalam tujuannya datang untuk melayani kita di dunia ini, ya. Walaupun harus mati di kayu salib, walaupun harus mengorbankan nyawanya, dia nggak goyah. Dan seperti itulah yang seharusnya menjadi prinsip bagi kita, jangan goyah. Dan untuk hal itu harus selalu memandang Tuhan di dalam melayani Tuhan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang prinsip-prinsip yang harus kita pahami sebagai pelayan Tuhan. Ya mungkin ini masih agak susah untuk bisa memahaminya, tapi saya berharap dengan nanti ada kelompok-kelompok ini kita bisa mengingat setiap prinsip gitu ya. Prinsip pertama apa, prinsip kedua apa, lalu kita diskusikan, kita pelajari bersama, dan kita terapkan bersama-sama, kita saling mengingatkan ketika kita menyimpang dari prinsip yang seharusnya kita pakai sebagai dasar pelayanan kita itu, gitu ya. Ada pertanyaan? Saya mau tanya dulu, bisa mengerti nggak? Kayaknya ya-nya itu ya gimana gitu. Ada pertanyaan? Ya ada ya. Ya, jadi teman-teman, memang saya berharap bahwa ada, kalau bisa gini, saya nggak tahu caranya gimana, tapi ada pertemuan rutin mungkin 3 bulan sekali atau apa untuk semua pelayan, broadcast, pemusik sama ini, untuk kita berdoa bersama-sama, gitu ya. Karena kita itu adalah pasukan perang. Pasukan perang, ketika kita melayani itu kita sedang berperang, gitu. Seperti tadi, karena di dalam selama ibadah itu ada iblis bekerja, ya. Bekerjanya bukan hanya kepada jemaat, iblis juga bekerja atas gembalanya, pendeta yang berkhotbah juga, supaya dia menyampaikan dengan yang salah, yang sesat, ya gitu, seperti itu. Sehingga pada akhirnya menjadi salah pemahaman, dan juga memakai setiap orang di dalam pelayanan itu untuk merusak merusak hadirat Allah, merusak kuasa Allah bekerja dan mempertumbuhkan gerejanya, seperti itu, ya. Jadi ya mungkin di minggu keberapa, di setiap bulan keberapa atau berapa lama sekali berkumpul bersama, gitu ya, saling mendoakan bersama-sama, ya, untuk bisa menjaga api dalam melayani, terus menyatukan roh kita, menyatukan iman kita, menyatukan semangat kita, tujuan kita dan sebagainya, gitu ya, untuk bersama-sama, gitu ya. Jadi ada komunitas kecil, kelompok-kelompok, tapi juga ada komunitas besar untuk saling mendoakan. Mungkin nggak usah terlalu panjang, gitu ya. Ketika mungkin di Sabtu tertentu mungkin mau persiapan pelayanan atau gimana, gitu ya, nanti kumpul bersama, atau mungkin setelah hari Minggu, ya nggak apa-apa pula, gitu ya. Tapi artinya bagaimana sih kita berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, itu intinya di sana, ya. Karena Tuhan sudah mempersembahkan dirinya bagi diri kita, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, boleh silakan. Sebelum saya akhiri, ya, Mas Den. Maksudnya? Gini, ketika kita menemukan sesama pelayan, gitu kan, tapi waktu dia melayani seperti ini, gitu. Menurut saya sebenarnya seperti ini, gitu. Itu boleh nggak kita tegur, Pak? Ya. Kalau saja tadi masing-masing ada memakai otoritas ketundukan tadi, otoritasnya kan seorang pelayan itu tunduk. Tunduk itu artinya
siap dikoreksi. Nah, kalau masing-masing kita sudah sepakat seperti itu, sebenarnya harusnya dilakukan itu. Ya, tentu diskusi ya, diskusi bukan menghakimi, bukan menggurui, tapi diskusi bagaimana baiknya, apa sebagainya. Atau kalau ini pas ada kesempatan bertemu seperti ini, terus bisa salah seorang menyampaikan tentang kejadian tertentu atau perbuatan tertentu oleh salah satu dari anggota besar tim yang ada itu untuk bagaimana baiknya, lalu dari saya bisa menyampaikan, nggak apa-apa pula kan gitu, baiknya bagaimana, artinya kan ini Pak, kayaknya ada sesuatu yang harus dikoreksi, harus diperbaiki, apa ini menurut Bapak bagaimana baiknya, bisa juga seperti itu, artinya memang ini bisa dikatakan melempar pakai tangan orang gitu, gitu, tapi positif gitu. Nggak apa-apa, memang harus seperti itu, harus saling mengoreksi daripada nanti ganjel, terus merusak juga, merusak pelayanan. Waktu rasul-rasul pernah dia negur Paulus, bukan negur Paulus, Paulus menegur salah satu rasul. Kenapa? Karena rasul ini dia itu ketika sama orang Yahudi, ya, dia tertib di dalam hal adat istiadat. Tetapi kepada orang yang tidak Yahudi tidak tertib. Nah, akhirnya kamu jadi batu sandungan, ditegurlah itu kan. Oh gitu ya, jadi saya salah ya. Harusnya baik sama siapapun harusnya tetap terapkan apa yang menjadi tradisi firman Allah lah, seperti itu. Contohnya begitu. Tapi mereka saling terima gitu hal itu. Kedewasaan untuk saling menerima masukan itu yang perlu diciptakan di antara kelompok kita itu. Gitu. Mungkin itu sih tanggapan saya. Ada? Kalau ada sih. Ya. Oh. Ya. Batasan-batasan, jadi kita nggak, karena contoh begini Pak, contoh gampang gini, kalau kita ada pertemuan jam 9 misalnya, pasti di pikiran kita semua satu, pikirannya apa? Paling yang lain terlambat, pasti terlambat yang lain. Iya. Jadi nggak pernah kita tepat waktu, itu hanya satu ya Pak, dari sisi waktu. Jadi menurut saya perlu sesuatu yang kita ngomong bareng, duduk bareng, sepakat bareng. Ini yang kita lakukan di depan. Yeah. Dengan ada catatan, ada guide yang kita mau lakukan bareng-bareng. Ya. Ketika kita bicara tadi, ini bukan perusahaan, ini pelayanan. Dan ketika pelayanan dilakukan semau gue, serelanya, itu kesalahan besar. Kesalahannya di situ. Itu artinya dia menilai pelayanan tidak penting. Lebih penting perusahaan daripada pelayanan. Gitu. Padahal seharusnya ya pelayanan itu harus dilakukan lebih tinggi dari ketika melakukan di perusahaan. Kenapa? Karena kita sedang melakukan sesuatu kepada
pribadi yang memberikan lebih daripada perusahaan berikan sama kita. Apa yang bisa diberikan perusahaan sama kita? Gaji. Tapi Tuhan beri apa? Itu. Bukan napas, keselamatan. Kita mau gajinya sampai numpuk muka bumi ini penuh dengan gaji kita gitu loh. Nggak muat bahkan. Tapi nggak selamat apa artinya? Kan gitu. Jadi itu artinya bahwa teman-teman masih menilai bahwa harta rohani belum penting, belum semahal harta jasmani. Itu. Sehingga ini kan pelayanan, ya memberikan serelanya saya kan seperti itu kan. Kata serelanya ini kan artinya nggak memberi yang terbaik. Itu. Nah ini hal yang harus dirombak di situ sebenarnya. Kita harus punya pemahaman bahwa pelayanan itu harus memberi yang terbaik. Makanya tadi katakan harus menjadi ahli kan gitu loh. Ahli itu kan level yang paling tinggi kan gitu ya. Bukan hanya bisa. Kata ahli itu kan lebih dari bisa. Gitu. Nah ini yang mungkin harus dirombak tentang pengertian ini gitu oleh teman-teman ya sepelayanan ini gitu. Jadi sebelum ini betul-betul konsep pemikiran atau paradigma ini gitu ya, itu dirombak akan begitu terus, akan udahlah nanti juga akan terlambat. Dan sejujurnya saja gitu ya, ketika saya nunggu dari jam 9 sampai jam 10 pun saya sudah, wah ini udah nggak benar. Saya katakan sama dia, ini nggak benar, pelayan kita nggak benar, kita nggak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Makanya tadi kan saya katakan bahwa kita belum memiliki hati hamba, kita belum mau menjadi sikap yang tunduk yang mau dipimpin, kan gitu. Itu masih jauh sekali rupanya, kan dia. Ini yang harus kita perbaiki saya kira. Saya nggak tahu bagaimana caranya untuk kita bisa sepemahaman dalam hal ini. Itu. Jadi kalau mungkin sudah sepemahaman bahwa saya nggak mau dilayani, saya mau melayani. Caranya bagaimana? Menunggu, bukan ditunggu. Itu pun waktu itu sudah saya tekankan, tapi ternyata ya tidak cukup mempan tuh hal itu ya, nggak cukup nyampe seperti itu. Tapi ya terima kasih kan, tapi mungkin coba dari Litmus atau mungkin tim yang ada, bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini, ciptakan suatu pertemuan atau mungkin saya masuk lagi atau bagaimanalah seperti itu ya, sehingga nggak meremehkan pelayanan. Jadi seakan-akan serelanya gitu ya, serelanya kita berikan sama Tuhan. Ini suatu dasar pemikiran yang sebenarnya kenapa Tuhan nggak banyak bekerja di tengah pelayanan kita, oleh karena ya kita memberikannya ya tadi serelanya. Kita hanya rela memberikan lembu yang kakinya 3 ya sudah, itu adanya itu kan gitu. Jadi sebenarnya kan ada lembu yang kakinya 4, yang semua organ tubuhnya lengkap, tapi ada yang hilang ekornya, ada yang apa sebagainya. Ya udahlah, relanya saya itu kok gitu. Akhirnya seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Tidak mau memberikan yang terbaik. Ya. Nah, itu yang mungkin harus kita rombak bersama tentang ini. Coba dipikirkanlah Litmus sama bagaimana caranya supaya punya konsep pikiran baru ya, yang tidak seperti itu, memberikan pelayanan itu serelanya gitu, tapi harus memberikan yang terbaik karena Tuhan memberikan terbaik bagi diri kita. Kalau Tuhan katakan memberikan serelanya kepada kita, dia tidak akan memberikan nyawanya. Ya, dia tidak akan membuat kita diselamatkan melalui pengorbanan itu ya. Mungkin itu, saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi coba kita gumuli bersama supaya kebiasaan ya terlambat itu tidak terulang. Dalam ibadah raya gitu ya. Dulu ketika saya belum masuk itu selalu bisa 9/4, 9 ya pokoknya selalu lewat 10 menit, lewat 15 menit ya. Tapi ketika saya masuk ada masukan dari jemaat, Pak, ini nggak bagus. Dan memang saya masuk ke sini, itu kebiasaan itu ternyata terus berlangsung. Akhirnya enggak, pokoknya datang nggak datang, komplit nggak komplit, majelisnya kita mulai. Dan akhirnya sekarang jam 9 bahkan sebelum jam 9 sudah duduk sini. Majelis sudah lengkap.
Sebelumnya kadang-kadang 9-10 menit, ada majelis yang belum datang. Gitu ya. Tunggu dulu, itu belum datang. Tunggu dulu, belum datang. Dan selalu seperti itu kan. Enggak, ganti saya bilang. Ganti, ayo kita masuk. Akhirnya apa? Jemaat belum datang, kita sudah datang. Dan ketika kita sudah datang di situ, saya katakan kita sudah melayani. Kenapa? Karena kita yang menunggu, bukan kita ditunggu. Gitu. Dan akhirnya gitu. Ibadah keluarga itu sama seperti itu. Saya harus mulai jam 7. Apapun terjadi, ya mulai. Nah, sekarang bagaimana dari sisi kegiatan pelayan, ya ini untuk bisa tepat waktu. Ini mungkin perlu dikumpuli bersama-sama. Karena ini sebenarnya bukan jiwa pelayan ketika kita masih mau dilayani gitu. Mungkin itu Pak Hendrik. Oke, silakan lagi. Happy? Ya. 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 Ya, oke. Saya mengerti itu ya. Nah, mungkin itu tadi, kalau perlu dari Litmus ada ketegasan sih, ketegasan. Sampai tadi saya kepikir sama saya gitu ya. Kalau pemusik ini dalam pembinaan nggak datang, udah keyboard saja. Sampai terpikir saya seperti itu, nggak usah ada band. Itu seorang diri saja. Itu. Kenapa? Karena pelayan nggak boleh begini caranya. Itu. Nggak boleh nggak mau dipimpin, nggak mau diajari dan seterusnya seperti itu. Ini harus pelayan itu yang tunduk gitu ya, tunduk kepada pimpinan. Itu penting sekali ya. Kalau di perusahaan tunduk banget. Nah, tunduk banget. Ya kenapa? Karena ada duitnya kan gitu. Ada hitungannya kan, nanti bisa naik pangkat gitu. Kalau ini kan nggak dipromosikan gitu ya. Tapi ini nggak boleh. Tapi sempat kepikir sama saya, pokoknya kalau memang kira-kira bermain-main nggak tegas, saya akan perintahkan sama Litmus, udah yang mau serius saja melayani. Ya. Jadi yang memang komitmen untuk untuk persiapan latihan tepat waktu dan sebagainya, udah itu aja. Ya, yang lain-lain nggak ini ya udah kasih kesempatan pelayanan dalam bentuk yang lain. Ya, mungkin dalam kepanitiaan dalam hal apa kan terlalu banyak sebenarnya kesempatan untuk melayani itu kan, gitu, seperti itu. Daripada mungkin kita paksakan melayani di tempat itu, tetapi ya dia sendiri nggak serius dan itu menyandung atau mengganggu keseriusan dari yang lain, melemahkan. Dan itu termasuk alat iblis sebenarnya. Alat iblis untuk bagaimana melemahkan bukan menyemangati seperti itu ya. Nanti kalau begini terus betul saya akan bisa bersikap tegas untuk hal itu. Udah nggak usah ada band, keyboard saja atau gitar saja. Kalau memang mungkin latihannya nggak kompak, mungkin saling tunggu menunggu, nggak serius dan sebagainya, mungkin singernya juga seperti itu. Udah nggak usah pakai singer. Ya, dulu nggak ada singer juga bisa ibadah kan gitu ya. Tapi sebenarnya ini kan waktu itu euforia ketika ada namanya VUB ya, VUB gitu ya. Lalu orang yang nggak punya kemampuan di situ pun karena ingin pakai seragam tampil di sini. Aku mau dong kan gitu sebenarnya kan gitu ya. Mau tampil kan gitu ya. Ya itu ya. Tapi nanti saya akan memperhatikan evaluasi. Saya akan memperhatikan evaluasi seperti apa. Kalau masih ada hal-hal yang sifatnya seperti tadi nggak mau dengar, nggak mau diperbaiki, ya sudah kita stop, entah itu sementara atau mungkin seperti apa. Sejujurnya seperti tadi saya katakan, dulu pernah saya kasih masukan, tolong untuk yang mau melayani
kalau mau kamar mandi sebelum ibadah mulai, kan gitu. Tapi tetap saja, kan gitu, tetap saja seperti sampai ini yang salah siapa ini ya, gitu. Hah? Salah kan gitu ya. Yang salah siapa gitu kan gitu. Ya. Kok setiap kali ini pasti utuk kan ini ke sana kan gitu ya. Nanti ganggu banget soalnya gitu loh. Ganggu. Kadang-kadang gak gitu, yang nyampaikan firman pun terganggu loh, hilang konsentrasi kadang-kadang gitu. Tadi ngomong apa tadi kan gitu ya, gara-gara meleng, gitu. Jadi ya berharaplah, mari kita sungguh-sungguh menjadi pasukan, ya pasukan tentara Kristus yang berperang di dalam ibadah itu terhadap kuasa iblis yang tidak suka terjadinya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah itu, gitu ya. Memang saya juga sedang bergumul untuk bisa bikin retreat majelis. Nanti hanya memang ini lagi bergumul dananya ini kan gitu. Tempatnya sudah kita ini lirik-lirik karena majelis juga perlu perlu dilayani juga mereka kan gitu. Ya. Hah? Jangan di Sukabumi. Ya. Ada beberapa tempat yang ini memungkinkan, tapi kita sedang atur untuk hal itu. Ya, sementara cukup, udah jam 12 ya. Tadi kan batas kita. Nanti kalau ada apa-apa, coba gini. Nanti coba Daud agak lebih kreatif lagi untuk bisa bikin kesempatan bertemu atau mungkin apa. Untuk evaluasi udah bagus. Tapi tadi mungkin ada standar tertentu harus seperti apa, atau mungkin ada guide-nya tadi kan gitu ya, yang bisa ini harus begini dan harus tegas seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kamu itu perlu canda, tapi kadang-kadang perlu tegas juga. Canda semuanya candain semua kan. Jadi enggak, ini sebenarnya serius enggak kan gitu kan. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Yang jelas bahwa harus ada apa? Oh gitu ya. Ya. Ada ya ada proses, artinya nggak langsung kartu merah gitu ya, harus kartu kuning dulu apa kan gitu ya. Jadi nggak ini juga ya. Tapi penggembalaan itu memang perlu ada kelembutan, tapi juga perlu ada ketegasan. Lembut terus itu akan bisa dombanya kemana-mana nggak jelas arahnya. Tapi dengan tegas ya ada ini. Tapi juga ketegasan dalam kelemah lembutan. Sekira cukupkan dulu untuk pertemuan kita. Oh ya. Ya, terima kasih. Ya memang tadi seperti tadi saya usulkan, kalau bisa dibikin kelompok, kalau perlu mereka satu kelompok, tapi satu istilahnya ya, pembinanya atau secara rohani gitu yang bisa memperhatikan mereka. Jangan dipecah mereka, karena kalau dipecah kan beda makanannya kan sama yang sudah itu kan gitu. Jadi mungkin dalam penyampaian tertentu atau mungkin dalam hal isinya kan berbeda sekali. Nanti mereka entah siapa yang akan menjadi gembala kecil bagi mereka lah seperti itu. Nanti Mas Daud lah yang bisa itu gimana diskusi sama teman-teman yang ada. Tapi perlu ada kelompok-kelompok gitu ya, supaya ini tadi kelompok kecil yang bisa saling mengingatkan, saling ini gitu untuk. Ya memang sebenarnya ketika teman-teman mau pelayanan saja sudah bagus ya, karena menggerakkan orang mau melayani pun juga nggak mudah ya. Tapi maksudnya jangan tanggung gitu loh, jangan tanggung ya, jangan setengah-setengah, tapi beri yang terbaik kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja gitu, itu maksudnya. Ada lagi? Cukup ya?
Mari kita berdoa bersama-sama, kita menyanyi Bapa-Ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Kemuliaan namamu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dalam pertemuan ini dengan pembekalan rohani lewat firman Tuhan yang sudah Engkau bukakan bagi kami tentang prinsip-prinsip yang harus dimiliki pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat melayani yang menyenangkan Tuhan dan melayani yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati umat Tuhan. Kami mohon supaya setiap prinsip yang sudah kami pelajari akan terus tertanam dalam pikiran kami sebagai pengetahuan dan kami dimampukan untuk melakukannya, sehingga demikian kami pun hari ke hari semakin melayani yang menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk semuanya, dan kami berdoa untuk mereka teman-teman sepelayanan kami, baik tim musik maupun sepelayanan kami di broadcast, sepelayanan kami di singer yang tidak bersama dengan kami. Tuhan pun memberkati mereka. Kami merindukan mereka pun menjadi tim pelayanan kami yang baik, yang dengan kesungguhan mau bekerja sama untuk saling mendukung, saling melengkapi, bergerak untuk bersama-sama satu barisan mempersembahkan hidup, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, menyatakan kebenarannya di tengah-tengah panggilan pelayanan yang Tuhan beri kepada kami, khususnya di gereja ini. Tuhan, kami sungguh memohon penyertaan dan pertolongan serta kuasa-Mu atas setiap pelayanan kami masing-masing. Terkhusus untuk mereka teman-teman sepelayanan di broadcast yang baru masuk bergabung untuk belajar dan bahkan memberi diri dipakai dalam pelayanan broadcast. Tuhan pun memberkati. Api Roh-Mu terus membakar semangat mereka untuk belajar dan menambahkan keahliannya, sehingga yang terbaik itulah yang akan dipersembahkan bagi Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Mas Daud sebagai majelis litmus yang telah mengkoordinir untuk pertemuan hari ini, dan Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan tuntunan pertolongan supaya dapat terus melakukan terobosan-terobosan kegiatan yang akan membawa seluruh pelayan-pelayan-Mu di broadcast ini dapat memberi pelayanan yang terbaik bagi Engkau. Dan kami mohon supaya Tuhan juga memberkati semua tim yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun sebentar kami akan mengakhiri dan berpisah
satu dengan lain kembali ke tempat kami masing-masing, dan juga ada latihan untuk pelayanan pada besok hari. Tuhan menolong kami supaya kami terus ada dalam penyertaan Tuhan, kami ada terus dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, kami terus berada dalam hati yang terpaut dalam ketundukan kepada otoritas Tuhan, dan Tuhan terus semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu. Inilah syukur serta doa kami atas semua yang sudah kami nikmati dalam pertemuan hari ini. Dalam nama Yesus, Kepala Gereja di mana kami terpanggil untuk melayani Engkau, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya.